Apakah Anda ada sakit di betis bagian depan di tulang keringnya ketika lari, lompat, atau beraktivitas? Dan ketika ditekan bagian ini, itu rasanya sakit banget kayak bengkak? Jika iya, kemungkinan Anda ada shin splints dan tonton video ini ya. Karena saya akan membahas fenomena ini dan akan memberitahu kalian cara mengatasinya. What's going on semua, and welcome back to the Indo Physio. Di video ini, kita akan membahas fenomena shin splint atau sakit di betis bagian depan di tulang keringnya ya, di bagian ini. Shin splint adalah fenomena di mana struktur-struktur di betis bagian depan Anda mengalami overload atau menerima beban yang berlebih. Jadi, ketika beban yang Anda berikan melebihi kapasitas tulang kering Anda atau bagian depan betis Anda, yang terjadi adalah bagian depan betis Anda atau tulang keringnya bakal sakit dan bakal cedera ya. Biasanya, aktivitas di mana Anda lompat-lompat memberikan tekanan atau impact ke kaki Anda, itu adalah aktivitas yang menyebabkan sakitnya muncul dan yang menyebabkan cederanya ya. Jadi misalnya kalau Anda banyak berlari, lompat-lompat, lompat sana, lompat sini. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas yang biasanya bikin sakit dan bikin cedera. Jadi intinya, sakitnya itu biasanya ketika Anda jalan menumpuk dan ketika Anda melakukan aktivitas yang banyak impact atau tekanan besar ya. Kalau cuma duduk, tidur, atau nggak menumpuk, biasanya nggak apa-apa. Ini adalah ciri-ciri dari shin splint-nya. Nah, jadi ada dua penyebab terjadinya cedera ini ya. Penyebab pertama adalah intensitas, volume, dan durasi latihan yang Anda berikan melebihi kapasitas betis bagian depan atau tulang kering Anda. Misalnya Anda nggak pernah lari, terus Anda langsung lari 20 km. Tentu saja badannya kaget, otot betis bagian depannya kaget, dan dia bakal jadi cedera ya. Kalau intensitas atau durasi latihannya tiba-tiba tinggi banget. Oke? Penyebab kedua adalah intensitas, volume, dan durasi latihannya itu nggak gede-gede banget, tapi Anda tidak memberikan waktu istirahat yang cukup. Jadi, tulang keringnya atau betis depannya itu nggak recover, dan beban yang biasanya gampang jadinya cedera. Misalnya, Anda nggak pernah lari, terus Anda langsung lari 5-6 kali seminggu selama sebulan full. Nah, kalau gini pastinya lama-kelamaan itu Anda bakal cedera. Kenapa? Karena Anda tidak memberikan waktu istirahat yang cukup. Jadi, penyebab cedera shin splint ini ada dua. Satu, beban yang berlebih. Yang kedua adalah kurang istirahat atau recovery ya. Kebanyakan latihan, aktivitas, atau larinya ya. Jadi, solusi paling ampuh untuk menyembuhkan dan rehabilitasi cedera ini adalah Anda harus tetap berlari, harus tetap beraktivitas, tapi pastiin ketika ngelakuin aktivitasnya itu nggak ada sakit. Pastikan intensitas, volume, dan durasi dari latihannya tidak melebihi kapasitas tulang kering Anda dan tidak menyebabkan sakit. Karena kalau Anda paksain sakit terus, tentu saja cederanya nggak sembuh-sembuh ya. Selain itu, Anda juga harus memberikan waktu istirahat yang cukup. Jadi ya jangan latihan tiap hari. Pastiin ada istirahat dan pastiin menaikkan intensitas atau volume atau durasi latihannya pelan-pelan ya. Misalnya, sebagai contoh, Anda lari seminggu 2 kali 5 km dan tiap di kilometer kelima itu tulang keringnya sakit. Oke? Kalau begitu, yang harus Anda lakuin, jangan stop latihan, tapi Anda tetap berlari dengan jarak yang dikurangin. Kan 5 km sakit, coba sekarang 3 km. Sakit apa enggak? Kalau nggak sakit, bagus. Lari di 3 km seminggu 2 kali, dan lihat apakah sakit apa enggak. Kalau aman, minggu depannya tambahin, jadi 3,5 km. Kalau aman juga, tambahin lagi minggu depannya. Jadi kita nggak mau istirahat total, tapi mau tetap melakukan aktivitasnya, tapi dengan intensitas dan durasi yang dikurangin tanpa adanya rasa sakit. Selain itu, pastiin waktu istirahatnya cukup. Misalnya, Anda kan tadi lari seminggu 2 kali ya, 3 kilo contohnya. Pastiin larinya jangan berturut-turut. Jangan hari Senin, Selasa, dua-duanya langsung lari. Mungkin hari Senin sama hari Kamis. Biar waktu istirahat antara latihannya itu cukup ya. Jadi tulang keringnya bisa recover dan gak cedera. Sekarang mungkin kalian nanya, waktu istirahatnya baiknya berapa lama ya? Berapa hari? Seminggu bagusnya berapa kali? Dan penambahan durasinya gimana? Jawabannya adalah tergantung. Harus dicoba-coba karena masing-masing orang itu berbeda. Tapi secara garis besar, kalau Anda mau main aman, coba dulu larinya atau latihannya seminggu sekali dengan volume, intensitas, dan durasi yang dikurangin. Kalau selama 2 minggu latihannya itu aman, minggu ketiga tambahin durasi latihannya, larinya, atau intensitasnya, dipersulit. Kalau aman juga, 2 minggu lagi tambahin lagi.
Jadi bener-bener pelan-pelan tiap 2 minggu ditambahin intensitasnya. Tapi sekarang tentu saja tiap orang berbeda-beda. Ada yang bisa cuma seminggu langsung tambahin durasinya. Ada yang bisa cuma 3 hari. Jadi harus dicoba-coba. Kuncinya adalah pastikan Anda tetap bisa beraktivitas tanpa adanya rasa sakit. Oke? Selama nggak ada rasa sakit dan waktu istirahat cukup, minggu ke minggu, pasti kapasitas tulang kering Anda itu bakal menambah, dan nantinya yang 5 kilo larinya sakit, bakal jadi nggak sakit ya. Oke? Jadi ini yang paling penting ketika Anda ada cedera shin splint atau di betis bagian depan ini ya. Harus tetap melakukan exercise dan latihannya, tapi pastikan nggak ada rasa sakit. Karena yang biasanya terjadi di pasien-pasien atau klien saya itu gini. Biasanya mereka lari 5 km sakit, oke? Mereka istirahat 2 minggu, kemudian 2 minggu sakitnya hilang, dan mereka langsung lari 5 km lagi dan sakit lagi. Jadi biasanya itu mereka cuma istirahat, gak ngapa-ngapain, kemudian melakukan hal yang sama lagi. Jadi ya muter-muter terus, gak sembuh-sembuh. Ingat yang harus dilakuin, jangan stop total, tetap lakuin aktivitasnya, tapi dengan durasi, intensitas, atau volume yang dikurangi ya. Oke, semoga jelas, itu yang paling penting. Hal kedua yang gak kalah pentingnya untuk menyembuhkan shin splint ini adalah menguatkan otot-otot di kaki Anda. Otot yang kuat dapat menyerap impact atau beban yang lebih banyak, sehingga semakin kuat otot Anda, semakin sedikit beban yang diterima oleh tulang kering Anda, maka dari itu bisa mengurangi resiko cedera dan menyembuhkan cedera shin splint ini. Berikut saya akan mencontohkan exercise untuk menguatkan otot-otot betis dan pinggul Anda yang dapat membantu mengurangi beban yang diterima oleh tulang kering Anda ya. Oke, ini adalah exercise-nya. Gerakan pertama adalah gerakan calf raise untuk menguatkan otot betis bagian belakang. Jadi tinggal berdiri dan kemudian jinjit ke atas seperti di ini ya. Kalian mestinya berasa otot betis bagian belakangnya kencang, oke? Kalau balancingnya susah, Anda boleh pegangan, tapi fokus ke mengaktifkan dan kontraksi otot betis belakang ya. Kalau nggak pakai beban kegampangan, Anda boleh megang beban dan sama, jinjit ke atas juga ya. Optimalnya, kita ingin memakai beban yang lumayan berat di mana Anda hanya bisa melakukan 15-20 repetisi maksimum ya. Oke, ini gerakan pertama. Gerakan kedua juga untuk betis belakang juga, tapi kita ngelakuinnya agak berbeda. Anda mau senderan di tembok, kemudian sama di posisi agak duduk seperti ini, naikkan betis ke atas ya. Jadi rasanya sama juga di betis bagian belakang, tapi ini mentargetkan bagian lain dari betis belakangnya ya. Tinggal senderan di tembok dan naikkan tumit ke atas. Sekali lagi, kalau kegampangan, tambahin beban di mana Anda hanya bisa melakukan maksimal 15-20 repetisi. Gerakan ketiga, aktivasi otot pantat samping ya. Jadi tiduran seperti ini, kemudian Anda naikkan kaki ke atas. Ketika ngelakuin gerakan ini, mestinya Anda berasa di otot pantat, bukan di paha, bukan di betis. Semakin kuat otot pantat, beban yang diterima kaki Anda ketika menapak itu akan berkurang, dan ini bisa membantu shin splint. Terakhir adalah hip scooter. Anda mau ngangkat satu kaki seperti ini, tekuk kaki yang di lantai, kemudian telapak kaki menekan ke bawah dan dorong lututnya keluar ya. Ketika Anda mendorong lutut keluar, mestinya pantatnya berasa. Kemudian kaki yang satunya di slide atau digerakin ke belakang. Ketika Anda nahan posisinya ini dan kaki satunya di slide ke belakang, mestinya otot pantat di kaki yang diam itu berasa banget ya. Jadi ini juga untuk ngaktifin otot pantat ya. Sekali lagi, tekuk kakinya dikit, kemudian dorong lututnya keluar, berasa di pantat, dan kemudian slide kaki satunya ke belakang ya. Lakukan 8-12 repetisi, pastikan Anda merasakan aktivasi otot pantat di kaki yang diam, bukan di kaki yang bergerak ya. Oke, thank you guys for watching. Semoga dengan video ini bisa membantu penyembuhan dan rehabilitasi dari cedera di tulang kering Anda atau shin splint Anda ya. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa support channel ini dengan membeli merchandise dan alat-alat rehabilitasi di theindophysio.com. Okay? Thank you guys.